Kita teruskan materi kita dengan mensimulasikan modulator AM menggunakan IC. Nah, ini sudah ada skemanya, nanti silakan di-download ya di bagian bawah ini ya. Nah, kita menggunakan IC MC1496. Nah, MC1496 ini memang IC yang nanti dapat digunakan untuk modulator AM. Nah, ini datasheetnya. Dia bisa sebagai modulator, termasuk nanti balance modulator, dan juga untuk mendemodulator. Ukuran IC cukup kecil, ya, dengan harga yang terjangkau ya, sehingga nanti kalau mau dicoba nanti bisa. Ini pin koneksinya hanya ada 14 pin, ya, saya kira ini sangat simpel IC-nya. Nah, nanti kita harapkan nanti dengan mensimulasikan ini kita dapatkan gelombang-gelombang seperti ini ya. Nah, ini AM spectrum, ini ada carrier, kemudian ada lower sideband, ada upper sideband, juga nanti bagaimana kalau kita suppress kariernya ya. Nah, nanti kita harapkan kita mendapat gelombang-gelombang seperti ini. Ini datasheetnya nanti bisa kita kita perdalam dengan mendownload kemudian membaca secara detail. Nah, kita coba untuk mensimulasikan menggunakan Proteus. Nah, ini IC-nya. Kalau kita perbesar, nah ini skemanya IC MC1496 ya. IC ini belum ada secara internal di Proteus, sehingga nanti silakan untuk mendownload datasheetnya ini dari vendornya ya. Nah, di sini ini ada carrier, kemudian ada sinyal yang memodulasi. Carriernya kita berikan amplitudenya 84 ya. 84 itu ini kita mengikuti sesuai dengan rekomendasi dari datasheetnya. Kalau kita lihat datasheetnya itu di bagian tesnya, ya ini kan tesnya itu menggunakan 600 milivolt RMS. Nah, kita menggunakan ini ya, sehingga nanti kita bisa bisa mendapatkan hasil yang optimal. Oke, kemudian ini yang memodulasi ini separuhnya. Nah, berarti nanti kita dapatkan indeks modulasi 100%. Ini masuk ke pin 10, ini yang karirnya masuk pin 10, kemudian yang memodulasi masuk ke pin 1. Kemudian di sini outputnya kita cek dengan osiloskop, kemudian kita cek juga untuk spektrumnya. Nah, di sini ada potensio yang nanti dapat digunakan untuk mensuppress karier. Nah, ini sesuai dengan yang ada di datasheet ya. Kalau kita lihat di datasheet itu nanti ada bagian potensio yang nanti digunakan untuk mensuppress atau menekan kariernya, sehingga kariernya itu dapat kita buat mendekati nol. Kita lihat di sini bagian datasheetnya, untuk detailnya nanti bisa dibaca. Nah, ini ya karier nol. Nah, berarti ini dapat kita geser-geser sehingga nanti kita harapkan akan mendapat suppress karier yang maksimal. Meskipun demikian karier tidak akan nol ya, tapi nanti hanya ada penurunan. Nah, ini kalau kita lihat data di sini, kalau kita menggunakan karier 500 kHz, nanti dengan menggeser-geser potensio itu nanti dapat menekan karier hingga 65 dB lebih. Ya, 60 dB, 65 dB lebih itu karena dapat ditekan ya, sehingga sangat kecil ini ya. Ini kan menjadi minus 65, 10 pangkat min berapa? Min 6. Kurang dari itu ya, sehingga sangat sangat kecil ini. Nah, rangkaiannya ini sudah ada tadi itu, tinggal kalau mau dibuat sendiri tinggal menggunakan rangkaian ini ya. Ini tipikal modulator. Nah, kalau dilihat di Proteusnya jadi seperti ini. Kita coba untuk mensimulasikan. Nah, ini kariernya, kemudian ini sinyal yang memodulasi, kemudian ini output yang berupa isyarat termodulasi. Ya, ini yang memodulasi 1 kHz, kemudian ini kariernya 500 kHz. Ini hasilnya seperti ini. Kalau kita kita time per diff-nya kita kurangi, nanti akan kelihatan di sini. Nah, ini. Ya, ini kan kariernya ini kelihatan. Nah, ini indeks modulasinya 100%. Nah, kemudian
kalau kita mau mengubah-ubah untuk ini, ya mungkin sambil sambil kita jalankan, ya kita bisa mengubah-ubah ini ya potensio ini, sehingga nanti bisa outputnya bisa berubah. Nah ini ini karirnya tersuppress ini ya, ini ya ini tersuppress ini, sehingga nanti overmodulasi. Nah mungkin kita lihat spektrumnya ya, kita lihat spektrumnya, kita kembalikan dulu pada saat modulasi 100%. Nah ini modulasinya kurang dari 100%, kita geser ke sini. Nah ini kita lihat di sini untuk, oh ini harus ini kan dulu, oke. Ya, kita lihat spektrumnya di sini. Ya, coba kita jalankan kembali. Nah, ini ini kariernya, ini kariernya, ini lower sideband, ini upper sideband ya karena ini yang memodulasi hanya satu frekuensi, berarti ini lower side frekuensi, ini upper side frekuensi. Nah, ini kalau kita kita ubah-ubah ini kita jadikan modulasi 100%. Kita lihat di sini. Oh ya, ini kalau kita mau melihat spektrumnya, kita harus hentikan dulu simulasinya ya. Kita hentikan, klik kanan, simulate. Ya, ini modulasi 100%. Ini kariernya itu kita cek kariernya itu tingginya 150, 160 mili. Ini tingginya ya mendekati 80 mili, berarti indeks modulasi 100%. Kalau kita ubah di sini, kita ubah sehingga nanti kita suppress kariernya, kita coba kita suppress kariernya. Nah, ini kita suppress kariernya. Ya, kita kita cek di sini. Ya, ini karirnya turun ya. Karir turun. Ini tadi karirnya sekitar 108, 160 mili menjadi sekitar 80 mili ini ya, kurang ini ya. Ini lower side frekuensi lebih tinggi, upper side frekuensi lebih tinggi. Nah, ini kita suppress karirnya. Karena kita suppress seakan-akan overmodulasi seakan-akan ya. Coba kita suppress lagi. Ya, ini kita turunkan karirnya. Nah, ini kayaknya sudah maksimal ya. Sudah maksimal. Oke, kita cek, kita cek di sini untuk spektrumnya. Nah, ini karirnya ini sudah tersuppress banyak ini ya. Jadi di sini untuk lower side frekuensi sekitar 80, sama ini upper side-nya, kemudian karirnya itu hanya tinggal 30. Nah, sehingga ini sudah tersuppress banyak. Nah, gelombang output sinyal termodulasi itu menjadi seperti ini ya. Seakan-akan ini outputnya ini overmodulated. Ya, seakan-akan outputnya itu overmodulated sini. Nah, ini hampir sama dengan teori yang pernah kita bahas. Nah, ini ada di PowerPoint sebelumnya ini ya. Jadi ini dalam kondisi modulasi normal, maksudnya dengan indeks modulasi di bawah 100 itu kira-kira seperti ini untuk grafiknya. Nah, kalau kariernya kita suppress ya menjadi DSB, SC, nah, akan menjadi seperti ini. Seakan-akan ini overmodulated, tetapi sebenarnya tidak. Ini karena kariernya dihilangkan. Nah, pada saat karier dihilangkan itu kalau di sini pada saat ada isyarat yang memodulasi, ini ada isyarat outputnya. Pada saat tidak ada isyarat yang memodulasi, maka outputnya akan menjadi nol. Nah, ini seakan-akan
ini seperti grafik overmodulated, tapi ini bukan overmodulated ya, karena di sini memang karena kariernya itu di suppress. Nah, ini gelombangnya ini hampir sama. Kemudian ini kita lihat ini kariernya ini di suppress ya. Ini menjadi kurang dari separuhnya. Nah, tadi dengan ini kita bisa membuat di sini suatu simulasi yang nanti dapat mensimulasikan output untuk gelombang modulasi AM. Baik itu nanti yang indeks modulasinya di bawah satu, modulasi normal, atau yang di atas satu. Bahkan kita juga bisa mensuppress kariernya. Nah, secara teori di sini ya, dengan mengatur-atur di sini, dengan mengatur-atur potensial di sini, itu nanti kita bisa mensuppress kariernya itu hingga mencapai ini ya, mencapai 60 dB lebih. Berarti karier dapat ditekan hingga 60 dB lebih ya, dengan mengatur-ngatur ini ya, level di VC ini. Ya, tapi nanti tentunya ini tergantung dari frekuensi yang kita gunakan. Ya, karena untuk tes frekuensi yang ada di datasheet itu di sini menggunakan frekuensi 500 kHz. Nah, nanti kalau frekuensinya lain, nanti juga lain juga di sini. Nah, sehingga nanti di sini mungkin kita akan tidak bisa mensuppress sampai maksimal mungkin karena frekuensinya nanti berbeda. Ya, saya kira itu untuk bahasan akhir kita tentang modulasi AM. Nanti silakan bisa dikembangkan ya untuk rangkaian modulasi ini. Mungkin nanti kita dapat mengembangkan ini menjadi modulasi SSB. Caranya bagaimana? Ya tentunya nanti dengan menambah filter. Kalau di sini kita lihat di sini ada komponen lower sideband, ada upper sideband. Nanti kalau dengan filter, nanti kita bisa menghilangkan salah satu sehingga yang diteruskan itu nanti tinggal yang lower side atau yang upper side-nya. Ya. Nah, saya kira dari saya seperti itu. Ini kita kita akhiri tentang pembahasan tentang amplitude modulation. Nah, nanti berikutnya akan kita masuk kepada frekuensi modulation.